dari doa yang tidak didengarkan, dari mata yang tidak mau menangis, dan aku berlindung kepadamu dari 4 perkara ini. Itu merupakan di antara doa yang tidak boleh dilewatkan oleh seorang muslim. Setiap hari mereka harus bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga diri mereka, terutama masalah hati. Sehingga di antara salah satu yang membuat hati kita khusyuk dan tunduk kepada Allah adalah dikala kita membacakan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya di antara sifat seorang mukmin, karena di dalam Islam atau di dalam keadaan kita ada 3 tingkatan manusia, itu ada 3. Ada mereka disebut dengan muslim, ada mereka disebut dengan mukmin, ada mereka disebut dengan muhsin. Setiap mereka yang muslim belum tentu mukmin, apalagi muhsin. Tapi mereka yang mukmin maka pasti mereka muslim. Setiap mereka yang mukmin belum tentu muhsin. Setiap mereka yang muhsin maka sudah pasti mereka mukmin dan muslim. Artinya kalimat muslim itu adalah kalimat yang paling berada di bawah. Di atasnya disebut dengan mukmin, lebih kuat lagi disebut dengan muhsin. Sehingga Allah menyebutkan di antara sifat orang beriman, di antara sifat seorang mukmin, artinya mereka yang di atas muslim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Seorang mukmin yang sejati, yang sesungguhnya apabila disebutkan nama Allah maka akan takut hatinya. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Itu merupakan di antara sifat seorang mukmin, dan semoga kita semuanya termasuk di antara hamba-hamba yang mukmin tersebut. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara salah satu namanya adalah Nabiur Rahmah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya banyak sekali nama. Di antara nama Nabi yang masyhur adalah Ahmad, kemudian Muhammad, kemudian Al-Hashir, kemudian Al-Mahi, kemudian Al-Aqib, kemudian Al-Muqaffi, kemudian Nabiul Taubah, kemudian Nabiur Rahmah. Itu adalah di antara beberapa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, siapa yang hafal nama nabinya? Ini nama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hafal nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul itu bukan Muhammad saja, namanya banyak sekali. Dan setiap nama dari nabi itu ada makna di dalamnya. Dan salah satu nama Nabi adalah Nabiur Rahmah. Nabiur Rahmah artinya adalah Nabi yang betul-betul pengasih, penyayang, sangat sayang kepada kita sebagai umatnya. Nabiul Taubah karena Nabi yang senantiasa beristighfar kepada Allah dan juga menganjurkan kita selalu bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Muqaffi itu artinya Nabi yang terakhir. Kemudian Ahmad, Muhammad itu artinya yang dipuji atau yang memuji. Kemudian Al-Hashir yang dikumpulkan pada hari kiamat, karena semua manusia akan dikumpulkan kepada Nabi dan semua mereka akan berharap kepada Rasulullah SAW. Kemudian Al-Mahi yang akan menghapus artinya dengan diutusnya Nabi SAW maka akan terpancarlah cahaya keimanan dan padamlah cahaya kekufuran. Kemudian juga di antara nama Nabi adalah Al-Aqib, yaitu Nabi yang tidak ada Nabi setelahnya. Itu merupakan di antara nama Rasulullah SAW. Ada yang hafal? Baik, ikhwatul Islam, di antara salah satu nama Nabi adalah Nabiur Rahmah. Mengapa Nabi disebut dengan Nabiur Rahmah? Kenapa Nabi dinamakan dengan Nabiur Rahmah? Karena Nabi SAW adalah orang yang paling sayang kepada kita sebagai umatnya. Sayangnya Nabi kepada kita sebagai umatnya luar biasa. Contohnya misalnya, di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban di dalam kitabnya Sahih Ibn Hibban dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Apa kata Aisyah? Lamma ra'aitu, ketika aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba nafsin, ketika aku melihat Nabi dalam keadaan berbahagia. Kemudian apa kata Aisyah? Maka di saat itu aku ingin meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian permintaan ibunda kita Aisyah, permintaan yang luar biasa indah. Apa yang diminta oleh seorang istri kepada suaminya? Kalau biasanya istri kita apa yang diminta kepada kita banyak.
Tapi lihat bagaimana permintaan istri Nabi yang bernama Aisyah kepada suaminya. Permintaannya tidak lebih tidak bukan, Aisyah mengatakan, Ya Rasulullah, ud'ullah li. Ya Rasulullah, doakan diriku. Itu merupakan permintaan seorang wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW yang akan senantiasa menemani Nabi di dunia dan juga menemani Nabi di dalam surga. Ud'ullah li, doakan diriku. Ketika Aisyah meminta kepada Nabi, maka Nabi langsung mengangkat kedua tangannya. Kemudian Nabi berdoa, Ya Allah, ampunkan dosa Aisyah, ampunkan dosa yang dia lakukan. Ma qaddamat wa ma akharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunkan dosa Aisyah, apa yang telah dia lakukan, yang akan dia lakukan, yang dia sembunyikan, yang dia tampakkan, ampunkan dosanya, Ya Allah. Dan doa ini merupakan doa yang luar biasa. Setiap muslim ketika mereka pertama kali mengangkat kedua tangannya, maka permintaan pertama kali adalah Allahumma ighfirli. Ya Allah, ampunkan dosa. Itu merupakan mukadimah doa daripada kita semuanya. Kemudian Aisyah didoakan oleh Nabi SAW. Setelah Nabi berdoa, karena Aisyah berada di samping Nabi, dan Aisyah mendengarkan doa Nabi. Dan di dalam doa Nabi itu ada namanya, Ya Allah, ampunkan Aisyah. Aisyah berada di sampingnya. Sehingga Aisyah merasa bahagia dengan doa tersebut. Dia pun tersenyum. Bahkan senyumnya betul-betul luar biasa. Sampai-sampai dahunya menempel di bagian dadanya. Artinya betul-betul tersenyum karena bahagia. Sehingga dikala Nabi selesai berdoa, maka Nabi bertanya, Ayasurruki du'ai, wahai Aisyah, apakah engkau bahagia dengan doa yang aku panjatkan kepada Allah? Siapa yang tidak bahagia? Orang tua kita. Kalau kita bangun di malam hari, dan kita perhatikan mereka sholat malam, di dalam doanya mereka mengatakan, Ya Allah, ampunkan dosa anak. Kita akan bahagia selama-lamanya. Itu baru orang tua kita. Apalagi kalau yang mendoakan adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi bertanya kepada istrinya, Ayasuruki du'ai, apakah engkau merasa bahagia dengan doa yang aku panjatkan? Maka Aisyah mengatakan, iya. Ya Rasulullah, kenapa pula aku tidak bahagia dengan doa yang paling indah tersebut? Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan ini adalah untuk kita bagaimana kasih sayang sehingga Nabi disebut dengan Nabiur Rahmah. Maka Nabi SAW mengatakan, Ya Aisyah, dengarkan. Ini untuk kita semuanya. Agar kita tahu siapa yang namanya Muhammad bin Abdullah. Nabi SAW mengatakan, Ya Aisyah, ketahuilah. Doa yang aku sebutkan, aku minta kepada Allah untuk dirimu. Itulah doa yang selalu aku minta kepada Allah untuk umat-umatku setiap kali aku melakukan ibadah salat. Berapa kali Nabi melakukan salat siang dan malam? Kita tidak tahu. Salat wajib sudah pasti. Salat sunat kita tidak tahu. Artinya Nabi mengatakan setiap salat Nabi berdoa untuk kita sebagai umatnya. Kita saja kadang-kadang lupa berdoa untuk diri kita, kita lupa. Apalagi untuk orang lain. Kadang ada satu hari kita lupa berdoa kepada Allah. Sering kita melewati hari, Ya Allah, ampunkan dosaku. Sering kita melakukan yang demikian. Satu hari lewat, 2 hari lewat, paling 1 kali 1 minggu. Atau misalnya 1 kali 2 minggu, baru kita berdoa, Ya Allah, ampunkan dosaku. Nabi setiap salat, dan kita tidak tahu berapa banyak Nabi salat dalam siang dan malam. Di situ ada doa untuk kita sebagai umatnya. Karenanya ikhwatul Islam, kita selalu mengatakan, Nabi tidak pernah melupakan kita sebagai umatnya, tapi umat yang sering melupakan Nabinya. Apa maknanya? Umat melupakan Nabinya. Banyak di antara umat Nabi SAW yang tidak membalas jasa Rasulullah SAW. Iya, kita tidak mungkin berbalas jasa atau membalas jasa kebaikan Nabi. Tapi paling tidak kita ada andil di dalam membalas jasa Rasulullah SAW. Dan di antara bentuknya adalah dengan mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Karena salawat yang kita ucapkan kepada Allah untuk Nabi, itu artinya adalah doa. Apa maknanya? Sebagaimana Nabi doakan kita sebagai umatnya, maka kita pun melakukan yang demikian kepada Rasulullah SAW. Agar kita tahu ikhwatul Islam, ternyata hutang kita itu banyak sekali kepada Rasulullah SAW. Maka kaum muslimin, mereka tidak boleh melewatkan harinya kecuali ada salam dan salawat kepada Nabi. Minimal 20 kali sehari semalam, itu minimalnya. Maksimal semakin banyak mereka mengucapkan salam, semakin bagus, semakin banyak mereka mengucapkan salawat, semakin disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita membiasakan diri, melatih lisan dan lidah untuk senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahmatullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, masih berkaitan dengan kota Madinah, kota yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi masuk ke kota Madinah, dan ini khusus bagi kita yang datang ke kota Madinah, atau bagi kita yang pertama kali datang ke kota Madinah, atau bagi kita yang baru sampai ke kota Madinah, ingat apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah, ketika orang-orang Mekah, kaumnya sendiri, keluarganya tidak lagi menerima dakwahnya, bahkan mereka ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibunuh atau direncanakan untuk pembunuhan Nabi. Maka di saat itulah Allah mengizinkan Nabi untuk hijrah ke kota Madinah bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian dikala Nabi keluar dari kota Mekah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan dari Mekah menuju Madinah kurang lebih 8 hari lamanya. 3 hari Nabi menginap di Jabal Sur. Jabal Sur itu adalah penginapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan 3 hari 3 malam bukan waktu yang singkat menginap di sana. Di tempat yang di gua, apa yang ada di dalamnya? Makanan tidak ada. Serba susah Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sana. Kemudian Nabi sedang dicari, bahkan pencariannya sudah sampai di Gua Sur. Sehingga dikala Nabi dan Abu Bakar berada di dalamnya, orang-orang kufar Quraisy yang mereka berlomba-lomba mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berada di atas bukit atau di atas guanya atau di atas gua Sur tersebut, mereka sudah berada di sana. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau ada di antara mereka yang melihat ke bawah, melihat sedikit saja, la absarana, maka mereka akan melihat kita berdua di sini." Artinya saking dekatnya Nabi dengan orang-orang Quraisy. Tapi kenapa orang Quraisy tidak melihat ke bawah? Karena Allah yang menjaganya. Allah pasti menjaga nabinya. Sehingga Allah mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bisnain, Allahu salisuhuma." Sebuah kalimat yang harus kita ingat dalam kehidupan sehari-hari, terutama dikala kita mendapatkan musibah yang berat. Dikala kita mendapatkan musibah, seolah-olah orang semuanya lari dari kita, tidak ada yang lagi menolong. Maka di saat itulah kita ingat apa yang diucapkan oleh Nabi, "Ma dhannuka bisnain, Allahu salisuhuma." Wahai Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana pendapatmu tentang 2 orang? Siapa 2 orang ini? Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, mertuanya. Allahu salisuhuma. 2 orang ini Allah yang menjadi ketiganya. Maknanya Allah tidak akan pernah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Walaupun jarak mereka tinggal satu, ini apa bahasanya? 1 jengkal. Walaupun jarak mereka 1 jengkal, tapi Allah pasti menjaganya. Dan jaraknya memang dekat. Coba bayangkan ini mulut gua, mereka berada di atasnya. Kalau sedikit saja melihat ke bawah, maka Nabi dan Abu Bakar akan terlihat di sana. Sehingga dari sini ikhwatul Islam ada sebahagian cerita kaum muslimin. Memang sejarah itu tidak jauh berbeda dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sejarah sedikit lebih longgar daripada hadis Nabi. Kalau hadis ikhwatul Islam betul-betul ini hadisnya sahih, ini hadisnya hasan, ini hasan li ghairihi, ini dhaif, ini munkar, ini staz, banyak penamaannya. Tapi kalau masalah sejarah itu lebih longgar dibandingkan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari sini ada sebahagian yang mengatakan dikala Nabi berada di bukit Sur, di Jabal Sur tersebut, maka Allah mengirimkan laba-laba untuk menutup mulut guanya. Tapi riwayat ini adalah riwayat yang menyelisihi riwayat yang benar, yaitu riwayat yang tadi disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kalau seandainya ada sarang laba-laba, maka Abu Bakar tidak mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau mereka melihat ke bawah, mereka akan melihat kita." Artinya tidak ada pembatasnya saking dekatnya. Tapi Nabi memberikan motivasi kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Ma dhannuka bisnain, Allahu salisuhuma." Allah yang ketiganya. Artinya Allah tidak akan membiarkan kita, Allah pasti menolong kita. Kemudian di ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam surat Taubah, "La tahzan innallaha ma'ana." Dan ini menunjukkan bagaimana kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang mana ayat ini turun karena dia, "La tahzan innallaha ma'ana." Sehingga kita setiap kali bersedih, apabila kita membaca ayat ini, maka ingatlah, tulis kalimat ini besar-besar di dalam rumah. La tahzan
Atau kita ingat baik-baik, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah pasti bersama hamba-hamba yang beriman kepadanya. Kemudian ikhwatul Islam, setelah 3 hari lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam Gua Thur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan ke kota Madinah kurang lebih 6 hari 6 malam lamanya. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di sini, pertama kali tempat yang dituju oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tempat kabilah yang namanya kabilah Amr bin Auf. Kabilah Amr bin Auf ini ikhwatul Islam adalah sebuah kabilah yang ada di dekat Masjid Quba. Sehingga Masjid Quba itu nilai sejarah tidak akan pernah hilang bagi Nabi dan juga bagi seluruh kaum muslimin. Karena di sana pertama kali Nabi SAW tinggal di kabilah yang namanya kabilah Amr bin Auf, dan Nabi menginap di rumah salah seorang yang bernama Kulthum bin Hadam. Nama sahabat yang mana Nabi tinggal di dalamnya kurang lebih 4 hari lamanya Nabi berada di Quba tersebut. Maka di sanalah Nabi SAW menginap di rumah salah seorang yang bernama Kulthum bin Hadam. Terlepas daripada itu semua Islam, yang ingin kita sampaikan, ketika Nabi sampai ke kota Madinah, Madinah itu adalah daerah yang tidak bagus. Madinah itu adalah tempat wabah penyakit. Madinah itu tidak ada orang yang ingin tinggal di dalamnya. Artinya Madinah itu tidak bagus. Ketika Nabi SAW tinggal di dalam kota Madinah, maka di saat itulah Nabi berdoa kepada Allah. Allahumma habbib ilayna al-Madinah kahubbina Makkah أو أشد. اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها. Itu sambungannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan ini merupakan hadis yang dibaca oleh Nabi ketika Nabi sampai ke kota Madinah. Nah, kita yang kemarin sampai ke kota Madinah, apa yang kita baca? Lupa ya. Karena kota Madinah ini Islam, ini kampung halaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya berbeza dengan kampung halaman yang lainnya. Dikala kita masuk, ada kalimat-kalimat di mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikala kita keluar, kita juga bermohon kepada Allah bahwa keluarnya kita dari kota Madinah bukan dalam rangka kita tidak suka kepada Madinah atau Madinah tidak suka kepada kita, atau semoga suatu saat nanti kita diberikan lagi kesempatan datang ke kota Madinah. Begitu yang harus kita lakukan jika kita berada di kota Rasulullah SAW. Makanya Nabi SAW di kota Islam ketika sampai di kota Madinah, Nabi mengatakan, Allahumma habbib ilayna al-Madinah. Apa artinya? Ya Allah, tanamkan di dalam hati kami ini rasa cinta terhadap kota Madinah. Kahubbina Makkah, sebagaimana kami mencintai Makkah. Au asyad, atau kecintaan kami terhadap kota Madinah lebih dibandingkan dengan kecintaan kami terhadap kota Mekah. Kota Mekah ikhwatul Islam dari zaman dahulu kala itu dicintai oleh semua orang. Semuanya mencintai kota Mekah. Sebagaimana semua orang mencintai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah satu-satunya Nabi yang tidak pernah dicela. Agama mana yang pernah mencela Nabi Ibrahim? Tidak ada. Bahkan semuanya mengatakan Ibrahimiyah. Kita tahu Ibrahimiyah. Ibrahimiyah itu semuanya. Orang Yahudi mengatakan agama kami agama Ibrahim. Orang Nasara mengatakan Nabi kami adalah Nabi Ibrahim. Semuanya. Bahkan agama-agama Wasaniyin pun mereka mengatakan kalimat yang sama. Tapi Allah batalkan semuanya dengan firman-Nya, "Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Nabi Ibrahim bukan orang Yahudi. Nabi Ibrahim juga bukan orang Nasara. Walakin kana hanifa. Hanifa itu artinya membelot. Membelot dari agama-agama Yahudi dan orang Nasara. Artinya dia tidak sama dengan mereka, tapi membelot kepada kebenaran. Walakin kana hanifan muslimah, muslim, wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Ibrahim adalah nabi yang tidak pernah dicela oleh siapapun. Kalau Nabi Muhammad siang dan malam kita mendengarkan Nabi Muhammad dicela, orang sana mencela Nabi Muhammad, orang sana mencela Nabi Muhammad, orang sana mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Semuanya. Tapi Nabi Ibrahim semuanya dipuji. Nah, dengan mereka memuji Nabi Ibrahim, mereka juga memuji Makkah Al-Mukarramah. Sehingga mencintai Makkah itu merupakan fitrah manusia. Dan itu adalah bagian daripada doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di Khatul Islam. Kita ingin sedikit mengulang sejarah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia mengantarkan anak dan istrinya ke sana, Makkah itu tidak ada apa-apa di sana.
Hanya ada bebatuan sahaja. Pepohonan tidak ada. Tempat hidup tidak bisa hidup di sana. Makanya, dikala diantarkan istrinya yang bernama Hajar alaihissalam, seorang wanita. Hajar ini seorang wanita yang berasal dari Mesir. Dan asal muasal Hajar ini agar kita tahu. Hajar itu dari mana? Dari mana Ibrahim menikah dengan Hajar? Siapa yang tahu? Hajar ini dari mana datangnya? Hajar, dari mana datangnya? Siapa yang tahu? Hah? Hajar ini dari mana? Dia dihadiahkan kepada Sarah. Kemudian Sarah, istri Ibrahim, memberikan atau menghadiahkan kepada Nabi Ibrahim, yang pada akhirnya Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar. Itu yang kita tahu, tapi ada yang kita tidak tahu. Hajar itu adalah seorang, kalau bahasa kitanya, permaisuri. Permaisuri itu biasanya putri mahkota ya, apa namanya? Biasanya anak raja, apa nama anak perempuan raja, apa namanya? Anak darah raja, apa namanya? Bahasa kita apa? Namakanlah, terserahlah namanya. Yang penting dia permaisuri. Agar kita tahu siapa nenek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan orang sembarangan. Karena nasab Nabi adalah nasab yang paling mulia. Allah mengutus Nabi dengan sempurna. Maka Allah mengatakan, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Di dalam ayat yang lain di akhir surat Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Anfus itu di dalam bahasa Quran atau qiraat yang lain, anfas itu yang terbaik. Nabi semua yang terbaik. Daerah Nabi terbaik. Bahasa Nabi terbaik. Kampung halaman Nabi terbaik. Nasab Nabi terbaik. Semuanya. Maka itu disebut dengan anfas. Anfas itu yang terbaik di antara yang ada. Agar kita tahu dari mana Hajar ini. Jadi Hajar ini bukan seorang budak. Asal muasalnya iya. Kemudian ketika dia seorang permaisuri, kemudian terjadilah orang dulu. Jangankan orang dulu ya Islam, orang-orang mungkin kakek nenek kita yang dulu. Zaman peperangan lah kalau bahasa kitanya ini, ada berperang ini, bahkan kita merdeka. Kita misalnya negara kita kapan? Baru kemarin kita merdeka, baru lebih tahun lah, 70 sekian. Artinya sebelumnya terjadi peperangan sana, peperangan sini. Begitu juga dengan kakeknya atau neneknya Nabi Muhammad SAW yang bernama Hajar. Jika terjadi peperangan, maka kerajaannya terkalahkan atau kalah pada waktu itu. Sehingga dia salah satu yang tertangkap. Kemudian setelah bertemu dengan Sarah, maka dihadiahkan kepada Sarah. Akhirnya dari Sarah kepada Nabi Ibrahim. Agar kita tahu Hajar itu adalah bagaimana nasab dan bagaimana karena nanti nasab Nabi sampai kepadanya. Kemudian di ikhwatul Islam, dikala Hajar ini sampai di Makkah Al-Mukarramah, diantarkan oleh suaminya bersama anak yang baru dilahirkan, disebut dengan Ismail. Ismail itu ikhwatul Islam. Apa arti Ismail? Dengarkan ya, itu Allah kalau bahasa orang-orang dulunya. Artinya Allah mendengarkan, karena Nabi Ismail ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Kapan Nabi Ismail ini lahir? Nabi Ismail ini lahir ketika Nabi Ibrahim sudah tua. Kurang lebih umurnya 90 atau 90 sekian, 98 lah. Jika tidak mungkin lagi. Karena Sarah mandul. Kemudian pada akhirnya Allah mendengarkan, makanya disebut dengan Ismail. Jadi artinya Allah mengijabah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di ikhwatul Islam, ketika berada di sana, maka di saat itulah Hajar heran, kenapa engkau antarkan kami di sini wahai Ibrahim? Di sini tidak ada orang, tidak ada teman, tidak ada kehidupan. Kenapa engkau biarkan kami di sini? Nabi Ibrahim tidak mau menolehnya, tidak mau melihatnya. Kenapa Nabi Ibrahim tidak mau melihat anak dan istrinya? Bukan berarti tidak sayang, tapi karena terlalu sayang. Karena biasanya seseorang seperti kita antarkan anak kita sekolah pondok misalnya, pesantren misalnya. Ketika dia pondok, ketika dia berada di dalamnya, kita hanya ingin melihat dari jauh saja. Kalau dari dekat, kita takut nanti menangis. Terlalu sayang. Kalau Nabi Ibrahim melihat anaknya yang masih kecil dan istrinya yang baru saja melahirkan, bagaimana mungkin dia akan meninggalkan keluarganya di sana? Tak mungkin. Tapi itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan perintah Allah wajib dilakukan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim dengan ujian yang luar biasa. Semua ujian Ibrahim lewat, lulus kalau bahasa kitanya. Dan salah satu ujiannya meninggalkan anak dan istrinya di sana. Kemudian di ikhwatul Islam, ketika Hajar bertanya, "Mana engkau wahai Ibrahim? Kepada siapa engkau tinggalkan kami di sini? Tidak ada orang di sini, tidak ada orang di sini. Bernaung, tempat bernaung tidak ada yang bisa kami lakukan di sini."
Kemudian pada akhirnya Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihadza. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan kamu melakukan ini kepada kami? Artinya Allah perintahkan kamu untuk meninggalkan kami berdua di sini. Maka di saat itulah Nabi Ibrahim mengatakan, iya, Allah yang perintahkan diriku untuk melakukannya. Di saat mendengarkan jawaban daripada suaminya Ibrahim, maka di saat itulah Hajar, seorang wanita solehah yang darinya lahir seorang nabi yang paling mulia. Dia pun mengatakan, izan la yudayyi'una lan yudayyi'ana. Kalau demikian maka Allah tidak akan pernah membiarkan kami berdua di sini. Maka Nabi Ibrahim pun pergi kepada Islam. Di saat pergi itulah Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Dan di antara doa Ibrahim, ya Allah, lahirkan putus dari mereka, dari sini, dari daerah yang mana Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya, lahirkan dari mereka seorang Nabi. Dan itulah Nabi SAW. Maka Nabi Muhammad mengatakan, ana da'watu Abi Ibrahim. Aku ini adalah hasil daripada doa ayah Ibrahim. Sehingga ikhwatul Islam, di antara doa yang paling indah, dikala Allah berikan musibah dan ujian yang berat bagi kita. Dikala kita berada di dalam keterpurukan, musibah yang melanda, dan tidak ada lagi tempat mengadu, di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan dan mudah mengabulkan doa bagi mereka yang mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lihat doa Nabi Ibrahim. Dan dikabulkan doa Nabi Ibrahim kapan? Ribuan tahun. Karena Nabi Muhammad SAW jaraknya dengan Nabi Ibrahim berapa tahun? Berapa tahun jarak Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim? Siapa yang tahu? Jarak antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Ibrahim berapa tahun? Ada yang tahu? Saya pun tak tahu. Nanti kita cari tahu sama-sama ya. Artinya ribuan tahun banyaknya. Coba bayangkan. Nabi Ibrahim berdoa, kapan dikabulkan? Agar kita tahu, bisa jadi sekarang kita berdoa kepada Allah, Allah tidak lihatkan, Allah tidak kabulkan sekarang. Bisa jadi nanti Allah kabulkan kepada anak dan cucu kita. Atau keturunan kita tidak tahu. Agar kita semangat meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita harus tahu, Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya ketika mereka selalu mengadu dan meminta kepadanya. Karena itu ibadah yang paling mulia. Kemudian ikhwatul Islam, ketika itulah Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya dan mengatakan setelah jauh dari mereka, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadi semua kita yang datang ke sini karena doanya Nabi Ibrahim. Semuanya. Apa artinya? Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, inni askantu min dhurriyyati. Sesungguhnya aku menempatkan anak keturunanku, keluargaku, biwadin ghairi dhi zara', yaitu sebuah lembah yang tidak mungkin tumbuh apapun di sana. Tidak mungkin ada tumbuh-tumbuhan di sana karena semuanya bebatuan, bukit-bukitan. Bagaimana bisa tumbuh? Karena kalau tidak tumbuh berarti gersang. Kalau gersang air susah, makanan susah, semuanya susah. Semuanya susah. Biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Hanya saja tempat ini berada di tanah haram, berada di rumah Allah yang pertama, yaitu yang kita kenal dengan Ka'bah Musyarrafah. Makanya Ka'bah di antara salah satu namanya adalah Baitul Atiq, Baitul Atiq, yaitu rumah yang paling lama, yang paling tua. Al-Atiq itu artinya yang paling lama. Wal-tawafu bil Baitil Atiq, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj. Kemudian Rabbana liyuqimus salah. Kenapa aku melakukan yang ini atau melakukan perintahmu ya Allah? Rabbana liyuqimus salah. Ya Allah, jadikan mereka adalah orang-orang yang akan selalu mendirikan salat. Karena Makkah itu ikhwatul Islam tidak akan pernah berhenti orang salat di sana sampai terjadinya hari kiamat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan semua hati manusia condong kepadanya. Sehingga tidak ada yang namanya muslim, bahkan yang bukan muslim pun ikhwatul Islam, kecuali mereka akan berminat untuk datang ke Mekah. Kalau muslim pasti sudah, tapi kalau yang bukan, mereka terhalangi karena mereka bukan muslim, tapi hati mereka pasti bertanya-tanya karena semuanya mendapatkan doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya dari situ di antara nama Makkah itu luar biasa. Makkah disebut dengan Makkah, Makkah juga disebut dengan Bakkah, Makkah disebut dengan Ummul Qura, dan Makkah memiliki nama-nama yang luar biasa. Di antara namanya adalah Ummul Qura. Ummul Qura, Ummun itu artinya ibu, Al-Qura artinya daerah. Artinya Makkah itu adalah ibunya daerah-daerah yang ada di dunia. Ibunya Ummul Qura, maka disebut dengan ibu daerah, karena memang Makkah adalah pusatnya dunia. Kemudian ikhwatul Islam, yang kedua, Makkah disebut dengan Makkah diambil dari kata-kata Makkun. Makkah itu artinya adalah al-intisas.
Intisas itu apa arti intisas? Al-intisas itu ikhwatul Islam bisa jadi Mekah itu dinamakan dengan Mekah karena dia akan menarik semua orang untuk datang ke sana. Jadi seolah-olah kita yang datang ke sini dipanggil oleh Mekah dan kita tertarik dengannya. Maka disebut dengan al-intisas. Atau di dalam makna yang lain, semua mereka yang datang ke Mekah dosa-dosanya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan Mekah. Karena dikala kita berada di sana kita beribadah dan kita meneteskan air mata, kita mengadu kepada Allah, kita curhat kepada Allah, kita sebutkan semuanya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dihapuskan dosanya oleh Allah sesuai dengan namanya Mekah. Al-intisas, cabut, dihisap. Intisas itu artinya dihisap dosa kita karena ketaatan yang kita lakukan di sana. Begitu juga disebut dengan Bakka. Bakka itu ikhwatul Islam artinya karena Mekah itu tidak akan pernah kosong untuk selama-lamanya. Izdiham itu pasti akan ramai. Makanya kalau ada orang yang melaksanakan ibadah umrah, melaksanakan ibadah haji, kemudian mereka tidak mau ramai, tidak mau macet, tidak mau jim lah kalau bahasa kitanya, maka tidak usah datang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Karena tidak itu namanya. Karena namanya adalah Bakkah, dan Bakkah itu artinya izdiham, ramai. Karena kita ramai beribadah, karena kita sama-sama beribadah kepada Allah, maka namanya disebut dengan Bakkah. Artinya ikhwatul Islam, Makkah itu merupakan secara umum adalah daerah yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW dan dicintai karena Mekah itu dicintai oleh semuanya. Kalau Madinah tidak demikian. Makanya di kala Nabi sampai di kota Madinah, Nabi mengucapkan doa ini, Allahumma habib ilaina al-Madinah kahubbina Makkah aw ashad wa sahiha. Ya Allah, tanamkan kepada kami cinta kepada kota Madinah sebagaimana semuanya cinta kepada Mekah. Mencintai Mekah itu sudah lumrah, sudah biasa, tapi mencintai Madinah itu luar biasa. Artinya tidak biasanya. Makanya Nabi SAW mengucapkan doa ini. Sehingga selalu kita mengatakan ikhwatul Islam bahwa di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Habibah. Al-Habibah itu artinya daerah yang mana kaum muslimin wajib untuk mencintainya. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala ikhwatul Islam memberikan kesempatan kepada kita bisa berada di kota Madinah, kotanya Rasulullah SAW. Dan dikala kita berada di dalamnya, maka kita ingat apa doa yang dibaca oleh baginda Nabi Muhammad bin Abdullah SAW agar betul-betul tertanamkan kecintaan di dalam hati kita untuk mencintai kota yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Seorang Muslim wajib hukumnya mencintai kota Madinah, sebagaimana wajib hukumnya mereka mencintai Muhammad bin Abdullah. Karena tidak sempurna kecintaan kita kepada Rasulullah sampai kita mencintai apa yang telah dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang namanya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ikhwatul Islam. Makanya di dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan di dalam sebuah hadis, ya, bukan hadis, ya, di dalam ungkapan-ungkapan yang dituliskan oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi seorang imam yang meninggal pada tahun 676 Hijriah. Seorang imam yang umurnya kurang lebih 45 tahun saja. Itu tidak lama. Tapi dia meninggalkan kepada kaum muslimin ilmu yang kalau semua kaum muslimin berkumpul untuk menandinginya tidak akan pernah tertandingi sampai kapanpun. So, bayangkan, 45 tahun itu belum terlalu tua. Tapi dia sudah meninggalkan kepada kita ilmu yang tidak akan pernah bisa tersaingi sampai kapanpun. Dan itulah yang namanya Imam An-Nawawi. Tidak ada orang di dunia yang mereka menjadi seorang muslim kecuali mereka kenal dengan yang namanya Imam An-Nawawi. Sebagaimana tidak ada masjid di dunia ini kecuali pasti ada kitab-kitabnya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan itu merupakan di antara bentuk keberkahan yang Allah berikan kepada dirinya. Sehingga nanti ikhwatul Islam, bagi kita yang ada di masjid, bagi kita yang bertugas sebagai pengurus masjid, maka ingat di antara kitab yang paling indah seperti misalnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ada 42 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Kemudian dijadikan 50 hadis oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Nah, itu merupakan hadis yang kita baca. Misalnya kita sholat subuh. Setelah sholat subuh baca satu hadis. Coba bayangkan. Satu hari, 2 bulan tamat kitabnya. Kemudian tambah lagi nanti kitab Imam An-Nawawi yang kedua. Kitab yang akan menjadikan hati kita itu bersih. Maka disebut dengan Riyadhus Salihin, tamannya orang-orang saleh. Nama yang sangat indah, Riyadhus Salihin. Bahkan masjid, musalla, madrasah, semuanya orang menamakan dengan Riyadhus Salihin. Nama yang dinamakan oleh Imam An-Nawawi. Karena Riyadhun itu artinya taman orang-orang yang saleh. Artinya orang yang saleh, mereka akan senang dengan ayat Al-Quran dan senang dengan hadis Nabi SAW. Orang yang saleh itu kesenangannya. Mereka senang beribadah kepada Allah. Maka disebut dengan Riyadhus Salihin.
Kemudian di dalam hadis ini, hadis-hadisnya adalah hadis-hadis tazkiyatun nufus. Itu hadis yang bercerita tentang mensucikan jiwa, jiwa yang hanif. Karena kita butuh siraman rohani kalau bahasa kitanya. Kita ibarat bunga yang kalau tidak disiram akan gersang, akan layu, bahkan akan bisa rusak. Dan salah satu yang membuat siraman tersebut adalah kitab yang tadi dikarang oleh Imam Nawawi. Makanya di antara salah satu yang kami ambil pelajaran ya dari sini ya. Kalau di sini biasanya semuanya masjid rata-rata di sini mereka baca kitab itu setelah sholat asar. Artinya setelah sholat asar mereka baca satu hadis. Coba bayangkan sehingga mereka semuanya kenal dengan hadis-hadis tadi. Karena semua masjid rata-rata mereka akan baca kitab setelah sholat asar. Kita pun boleh memilih. Misalnya kita baca satu hadis saja setelah sholat fardu subuh misalnya. Atau setelah subuh, setelah zuhur, atau setelah asar. Tergantung kapan kita bisa baca. Baca saja. Hafal, tidak hafal, tahu artinya, tidak tahu. Yang penting baca dulu, selesai. Karena dengan satu baca hadis, bisa jadi kita mendapatkan manfaat yang luar biasa. Dan itu hanya butuh 3 menit atau 5 menit maksimal. 5 menit satu hari, kalau 1 minggu, kalau 1 bulan, artinya banyak hadis yang akan kita selalu dengar. Dan dengan itulah hati kita akan disucikan. Nah, salah satunya adalah karangan Imam An-Nawawi. Begitu juga di antara salah satu karangan Imam An-Nawawi yang tidak boleh kita tinggalkan, namanya adalah Al-Azkar. Al-Azkar itu berkaitan dengan zikir. Ketika kita ingin berzikir kepada Allah, baca kitab ini. Bagaimana keedah, bagaimana konsekuensinya, apa yang harus kita baca. Jangan kita lewatkan. Karena semuanya kita ingin menjadi ahli zikir. Kita ingin selalu berzikir kepada Allah. Makanya bagaimana kita berzikir kepada Allah kalau kita melewatkan sebuah kitab yang sangat luar biasa. Kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam An-Nawawi kita tahu bagaimana semua orang sepakat. Bahkan kalau kita sebutkan, semua orang ijma' ya bagaimana dia keilmuannya. Intinya merupakan salah seorang ulama yang diberikan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dia memiliki salah satu kitab yang bernama Al-Azkar. Nah, di dalam kitab Al-Azkar ini, ikhwan Islam, Imam An-Nawawi menyebutkan kepada kita sedikit banyaknya bagi mereka yang ingin meninggalkan Madinah. Maka mereka membaca doa atau kalimat-kalimat yang tadi dituliskan dan dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya. Iya, mungkin doa ini ikhwatul Islam, doa yang yang sifatnya umum. Artinya boleh bagi kita berdoa bebas. Mau kita dengan bahasa apapun boleh. Dan inti daripada doa tersebut, ya Allah, Allahumma la taj'al haza akhiru ahdi bi harami rasulik. Ya Allah, jangan jadikan kami berada di kota Madinah ini adalah kali terakhir kami berada di tanah haram atau di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam An-Nawawi mungkin nanti bisa kita cari sendiri ikhwan Islam. Paling tidak kita nanti mencari kitab Al-Azkar yang judulnya adalah zikir atau bahasa kitanya adalah zikir-zikir. Kemudian Imam An-Nawawi mengatakan kalimat ini di sana. Artinya agar kita tahu adab yang harus kita lakukan seorang muslim ketika mereka berada di kota Madinah. Karena kota Madinah ini tidak sama dengan kota-kota yang lainnya. Kota Madinah harus kita muliakan. Kemudian ketika kita berada di kota Madinah, ini yang tadi kita sampaikan semuanya masih mukadimah ya. Nah, ini intinya ini. Sambungan pelajaran kita yang sebelumnya. Ketika kita berada di kota Madinah, ada beberapa tempat yang dianjurkan bagi kita untuk mengunjunginya. Kemarin telah kita sebutkan satu ikhwan Islam, yaitu perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkuburan Nabi adalah tempat yang dianjurkan bagi kita berziarah. Dan berziarah ke perkuburan Nabi, hukumnya tidak wajib, tapi dianjurkan. Tidak kita melewatkan ibadah yang mulia ini. Karena berziarah ke perkuburan secara umum merupakan ijma' para ulama. Dan ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi, dan semua kita akan berziarah ke perkuburan Nabi, ingat doa ini. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Ini hari ketiga kita mengulang doa ini, terutama bagi yang kemarin sudah hadir. Karena dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi, tidak mungkin kita berziarah lewat begitu saja. Maka di antara salah satu doa yang paling singkat, dan adalah yang singkat ini yang paling singkatnya. Allah assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sama dengan salam biasa. Tapi assalamualaikum, dhamirnya diganti. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika. Hari ini harus kita hafal ya, karena sudah hari ketiga. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Kita ulang lagi. Assalamu alayka ya Rasulullah
warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat pertama mungkin mudah bagi kita menghafalnya. Baik. Kemudian kalimat yang kedua, sallallahu wasallama wa baraka alaika. Sallallahu wasallama wa baraka alaika. Sallallahu wasallama wa baraka alaika. Sudah hafal yang kedua? Hafal yang kedua? Sallallahu wasallama wa baraka alaika. Yang ketiga, wa jazaka afdala. Wa jazaka afdala. Wa jazaka afdala. وجزاك أفضل ما جزى وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمتي وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمتي السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته صلى الله وسلم وبارك عليك وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمتي. Cuma tiga baris ya. Baik, siapa yang hafal? Ternyata menghafal itu susah ya. Ternyata jadi ustaz itu tidak mudah ya. Karena harus banyak menghafal ya. Baik. Siapa yang sudah hafal? Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Yang sudah hafal? Kita ulang lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita semua hafal ya. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمتي. السلام عليك يا رسول الله. Keselamatan untukmu ya Rasulullah. Warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat dan keberkahan. Sallallahu. Allah menyampaikan salawat salam. Wasallama wa baraka alaika. Salam dan juga keberkahan. Wa jazaka. Semoga Allah memberikan balasan afdala. Balasan yang paling afdal. Ma jaza nabiyyan an ummati. Ma jaza sebagaimana Allah berikan balasan nabi an ummati untuk umatnya. Itu adalah di antara doa yang kita baca ketika kita berziarah ke perkuburan baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada yang sudah hafal? Silakan. Oh, mungkin bisa lagi diangkat suaranya sedikit ya karena masih muda ya. Baik. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sallallahu wasallam wa baraka alaika. Baik. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Masyaallah. Ini kitabnya. Di dalam doa ini, dalam kitab ini ada doanya ya. Insyaallah. Ziarah Madinah dan Kota Madinah. Silakan insyaallah. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Tadi ikhwatul Islam itu merupakan di antara doa yang kita baca di kala kita berziarah ke perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kapan kita ziarah nih? Insyaallah mungkin ada di antara kita yang ziarah besok atau esok lagi. Intinya jangan kita berziarah kecuali kita sudah ada persiapan di sana. Tidak mungkin kita ziarah begitu saja ke perkuburan baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara persiapan yang paling susah, paling sulit di antara persiapannya adalah doanya. Dan di antaranya adalah menghafalnya. Makanya di Madinah, selama kita berada di Makkah Madinah, latihan menghafalnya. Karena nanti itu baru satu doa. Masih banyak lagi doa-doa yang lain. Terutama nanti di kala kita melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah, itu banyak sekali doanya. Bukan banyak ya Pak Islam, walaupun sebenarnya tidak diwajibkan. Tapi paling tidak kita berusaha agar kesempurnaan. Karena sempurna melaksanakan, agar kita tahu ternyata untuk mendapatkan haji yang mabrur dan umrah yang mabrur itu tidak mudah. Salah satunya adalah masalah doa-doanya. Di antara doa kita semuanya, ya Allah berikan kepadaku haji yang mabrur, umrah yang mabrur. Haji yang mabrur itu mudah atau susah? Susah. Umrah yang mabrur itu sulit atau gampang? Sulit. Agar kita tahu, karena pahalanya surga.
Kalau mudah, pahalanya kipas angin. Itulah kalau bahasa kitanya. Kalau mudah, ini pahalanya surga. Bukankah Allah Nabi SAW mengatakan, laisa lahu jaza, tidak ada balasannya, tidak ada yang bisa, yang pantas menimbanginya, tidak ada. Illal jannah, kecuali surga Allah Azza wa Jalla. Sebuah kemuliaan yang luar biasa. Nah, sesuatu yang mulia tidak mungkin didapatkan dengan mudah. Makanya kita sekarang, kalau kita berada di Madinah Ikhwan Islam, kita komitmen. Makanya nanti di kala terkhusus masalah doa, kalau kita tidak bisa berdoa dengan bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Arab dipakai. Nah, ya, artinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa yang paling indah. Dan itu tugas kita bersama. Terutama sekarang handphone masih banyak. Daripada kita buka Facebook atau Instagram atau yang lain, lebih baik baca doa. Apa doa yang harus kita baca dikala kita berada di sini? Dikala kita berada di sini. Kalau kita tidak bisa membaca secara teks, maka dihafal. Silakan dipilih. Mana di antara kita yang mudah melakukannya? Karena kita ingin mendapatkan pahala, kita ingin mendapatkan surga. Dan itulah janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang datang ke sini. Makanya kita selalu mengulang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang tidak boleh kita lewatkan. Ingat baik-baik hadisnya. Al-hujjaj wal ummar wafdullah. Da'ahum fa'ajabu sa'aluhu fa'atahum. Dan nanti akan kita ulang-ulang lagi. Para jemaah haji, para jemaah umrah, mereka itu tamunya Allah. Wafdullah. Wufud, wafdun. Wafdun itu kenapa disebut dengan wafdun? Wafdun itu ikhwatul Islam. Sesuatu yang berasal dari jarak yang jauh, maka disebut dengan wafdun. Di dalam bahasa Arab itu ikhwatul Islam banyak. Dalam satu kalimat tamu itu banyak bahasa Arabnya. Dhaifun, dhuyufun, wafdun, wufudun. Kenapa kita disebut dengan wafdun? Wafdun itu mereka yang berasal dari daerah yang jauh. Karena rata-rata mereka yang melaksanakan ibadah haji dan umrah itu berat perjalanannya, terutama kita. Maka disebut dengan wafdun. Sehingga Nabi SAW mengatakan, al-hujjaj wal umar wafdullah. Wafdullah itu kita datang karena Allah, sehingga kita menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Maka laqab yang paling mulia adalah dhuyuf, dhuyufur rahman, dhuyufur rahman. Mereka yang datang melaksanakan ibadah yang mulia ini, mereka adalah tamunya Rahman, tamunya Allah. Maka kita lihat, terutama mereka yang bekerja di sini ikhwatul Islam, misalnya orang-orang yang ada di sini. Kalau di musim haji itu ikhwatul Islam, itu anak-anak diikut sertakan untuk bekerja. Dan ingat, mereka disebut dengan fariqut tatawwu' fi khidmati duyufir rahman. Itu tulisannya. Anak-anak yang bekerja itu misalnya yang bekerja sebagai dorong dan yang misalnya mereka itu tatawwu' itu tidak digaji, tidak ada uangnya. Kenapa demikian? Karena mereka bangga membantu tamunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka mengatakan khidmatu duyufir rahman. Kami bangga menjadi pembantu tamunya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tamunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tamunya Allah, kalau ada yang membantunya, walaupun mereka tidak melakukan ibadah haji dan umrah, mereka mendapatkan paling tidak efek daripada bantuan tersebut karena mereka telah memberikan kemudahan. Makanya orang berlomba-lomba ikhwatul Islam untuk membantu. Bahkan kami juga mendapatkan teman ya, bahkan mahasiswa yang ada di kampus Universitas Islam Madinah, yang jumlahnya berasal dari 170 negara di sana. Dan semuanya free. Nah, itu dia. Makanya nanti kalau ada yang ingin melihat kampus Islam Universitas Islam Madinah, itu semuanya mereka yang tanggung. Artinya mereka ingin anak-anak kaum muslimin belajar agama di kota Nabi SAW. Nah, di musim haji, biasanya mereka juga ikut serta. Bukan digaji, ada yang digaji, ada yang tidak. Tapi ada juga yang namanya fariqut tatawwu'. Fariqut tatawwu' itu artinya mereka yang betul-betul ingin menolong. Tidak ada yang mereka inginkan kecuali karena kemuliaan yang disandang oleh mereka yang datang ke sana. Mereka disebut dengan dhuyufur rahman. Itu tamunya Allah Subhanahu wa taala. Gelar ini jangan kita lewatkan begitu saja. Jangan. Kita bangga dengan gelar tersebut. Iya, titel yang tidak dituliskan di dalam nama kita. Misalnya nama kita Ahmad, selesai. Nama kita Ahmad, Pak Ahmad, selesai. Tapi kita pernah menyandang sebuah titel yang sangat luar biasa. Tamunya Allah Subhanahu wa taala. Tamu yang luar biasa. Makanya Allah mengatakan atau Nabi menyebutkan al-hujjaj wal umaru wafdullah. Sesungguhnya para jemaah haji, para jemaah umrah, mereka itu adalah tamunya Allah. Da'ahum fa'ajabu. Yang memanggil kita datang ke sini Allah. Kita datang bukan untuk dunia. Kita datang bukan untuk urusan uang. Kita datang bukan untuk apapun. Kita datang untuk bermohon kepada Allah. Perjalanan ibadah yang luar biasa mulia. Makanya dikala kita berada di sini, kita usahakan ingat, kita adalah tamunya Allah. Semua amal ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga agar tidak ada di antara kita yang beribadah untuk manusia. Iya, mungkin kita tidak ada yang beribadah secara untuk manusia. Tapi kadang-kadang tingkah laku perbuatan kita menunjukkan kita beribadah untuk manusia.
Seperti misalnya kita datang ke Masjid Nabawi, ambil mushaf, buka dulu. Tolong handphone foto-foto. Nah, baca Quran di Masjid Nabawi. Berarti seolah-olah kita beribadah untuk manusia. Walaupun kita mengatakan aku beribadah untuk Allah. Makanya sesuatu yang akan menghilangkan keikhlasan dan kemurnian ibadah, dijauhkan semuanya. Karena kita adalah tamunya Allah. Dan Allah tidak suka kecuali memurnikan ibadah untuk dirinya sendiri. Atau untuknya. Makanya apapun yang membuat kita ingin memalingkan ibadah, ingin dilihat oleh orang lain, ingin didengar oleh orang lain, jauhkan semuanya. Dan itu adalah ibadah yang paling berat. Karena sebagaimana yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab, ungkapan yang dari segi sana itu lemah. Tapi dia memiliki makna. Apa maknanya? Orang yang datang melaksanakan ibadah haji dan umrah itu banyak sekali. Tapi mereka yang betul-betul haji dan umrah sedikit sekali. Kenapa? Karena hilang ibadahnya. Ada orang yang datang ke sini hanya untuk sekedar bangga-banggaan saja. Ada orang yang datang ke sini lari dari masalah misalnya. Ada orang yang datang ke sini banyak macamnya. Tapi siapa yang datang ke sini lari untuk Allah. Fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Larilah kalian kepada Allah. Siapa yang lari kepada Allah? Dan kita semoga kita termasuk orang-orang yang lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwatul Islam, hadis ini merupakan hadis yang mulia. Sehingga Nabi SAW mengatakan al-hujjajul umar wahdullah da'ahum fa'ajabu. Allah panggil kita ke sini maka kita menjawabnya. Kemudian apa bonusnya? Sa'aluhu fa'atahum. Kemudian mereka pun berdoa meminta kepada Allah, maka Allah pun bagikan semua doa-doa yang mereka minta kepadanya. Makanya masalah doa kita tidak boleh menganggap remeh. Sehingga kita sebenarnya hutang kita masih banyak ya, terutama masalah doa. Kita tidak diwajibkan membaca doa karena itu agak berat. Iya, boleh bagi kita membaca apa saja. Tapi paling tidak kita ingin memaksimalkan ibadah. Karena yang kita cari adalah surga. Makanya sebagaimana tadi yang kita sebutkan, hadiahnya surga. Hadiahnya dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadiahnya dia ibarat yang baru saja dilahirkan oleh ibunya. Arti daripada itu semua, hadiahnya dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadiah yang begitu luar biasa. Nah, mendapatkan hadiah ini butuh usaha yang maksimal. Jadi tidak boleh kita, artinya ikhwatul Islam, kita manfaatkan waktu kita terutama sebelum kita datang ke Mekah Al-Mukarramah. Kita berusaha untuk membaca yang poin-poin penting. Apa yang harus kita laksanakan? Apa doanya? Bagaimana ini? Bagaimana itu? Sampai kapan kita akan bergantungan kepada orang lain? Karena berdoa tergantung kepada orang lain ikhwatul Islam. Misalnya Ustaz, nanti apa yang harus kita baca? Karena berdoa itu ikhwatul Islam. Kalau kita tergantung kepada orang lain berdoanya, itu sulit khusyuknya. Bisa dipahami? Karena yang paling tahu kebutuhan kita siapa? Kita. Yang paling tahu kondisi kita. Kalau nanti Ustaz itu berdoa untuk dirinya. Iya atau tidak? Yang tahu doa kita, urusan Ustaz itu berbeza. Kita tidak sama. Artinya kebutuhan kita manusia. Jangankan antara kita dengan orang lain. Anak, ayah, istri itu berbeza permintaannya. Istri lain permintaannya. Apa permintaan istri biasanya? Silakan. Suami lain permintaannya. Anak lain permintaannya. Itu baru dalam satu keluarga sudah lain permintaan kita. Kita berbeda. Bagaimana dengan yang lain? Makanya dikala kita berada di sana, usahakan kita berdoa. Saya berdoa karena saya lebih paham apa yang saya butuhkan kepada Allah SWT. Makanya tadi kita sebutkan, kalau kita tidak bisa, kita balik ya. Kalau kita tidak bisa hafal doa, maka doalah dengan bahasa yang kita pahami. Karena kita yang paham kebutuhan kita, minta kepada Allah. Itu momen yang paling indah dan terindah sepanjang sejarah di dalam kehidupan kita semuanya. Oleh karenanya, ikhwatul Islam, walaupun kita tetap senantiasa menganjurkan kepada kita semua agar berdoa dengan doa-doa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi atau yang ada dalam Al-Quran ataupun doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan insya Allah kita akan menyebutkan sedikit di antara doa-doa tersebut. Dan tadi di awal muqaddimah kita telah mengajarkan doa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ini muqaddimahnya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la tahsha' wa min du'ain la yasma' wa min 'ainin la tadma' wa a'udzubika minal arba'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak mengkhusyuk, dari doa yang tidak didengarkan, tidak dikabulkan, dan dari mata yang tidak mau meneteskan air mata. Dan aku berlindung kepadamu dari 4 perkara. Ada yang hafal? Nanti kita ulang lagi pada Islam. Dan insya Allah besok kita akan kembali menyambung. Karena insya Allah sedikit demi sedikit kita di sini ingin belajar. Mumpung kita berada di kota Madinah sebelum kita pergi ke Mekah. Atau jika kita berada di sini, paling tidak hafal 2, 3, 4, 5 atau 10 doa itu merupakan di antara salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada kita bersama.
Barakallahu fikum ikhwatul Islam. Sampai di sini pembahasan yang bisa kita jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan karena kejahilan kami mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, bahasa-bahasa yang tidak bagus, dan kita bermohon kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita, dosa saudara-saudari kita, dosa keluarga kita, dosa guru-guru kita, ulama-ulama kita, pemimpin kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga Allah kabulkan doanya, Allah terima ibadahnya, Allah jadikan umrahnya, hajinya adalah umrah yang mabrurah, wa hajjan mabrur, wa sa'yan mashkur, wa damban maghfur. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, dan semoga Allah berikan keberkahan kepada kita, keberkahan kepada anak cucu kita, keberkahan terhadap keluarga kita, keberkahan terhadap harta kita, dan keberkahan terhadap kehidupan dunia dan akhirat kita. Dan kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.